Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Reski Amalia dengan nomor BP 1711022011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya pada PT Pasoka Sumber Karya. Langsung saja yang pertama, latar belakang pelaksanaan PKL. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan diharapkan dapat mencetak lulusan penerus generasi bangsa yang sanggup menguasai ilmu pengetahuan secara teoritis, praktis, dan aplikatif. Untuk menciptakan tenaga kerja yang unggul dan memiliki kemampuan serta keahlian yang mumpuni, Politeknik Negeri Padang sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Padang berusaha membentuk dan melatih lulusan-lulusan yang ada untuk siap terjun ke dunia kerja. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan akademik yang berfokus pada kemampuan untuk mengembangkan dan menempa ilmu yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan dalam praktiknya. Praktik kerja lapangan atau yang disingkat PKL merupakan kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Di antaranya, mahasiswa jurusan akuntansi. Kegiatan PKL di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang tahun 2021 ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan dari tahun 2020 hingga saat ini masih menyebarnya wabah COVID-19, mengakibatkan mahasiswa tidak dapat melaksanakan PKL keluar dari wilayah tempat tinggal. Sehingga di tahun ini PKL dilaksanakan tetap dekat dengan wilayah tempat tinggal mahasiswa. Oleh karena itu, untuk memenuhi kegiatan praktik kerja lapangan tersebut, saya melakukan kegiatan praktik kerja lapangan pada PT Pasoka Sumber Karya yang beralamat di Jalan Raya Indarung RT 01 RW 02, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. PT Pasoka Sumber Karya merupakan salah satu perusahaan yang terdekat dengan wilayah tempat tinggal saya. Selanjutnya yang kedua, profil entitas, yaitu PT Pasoka Sumber Karya. Sejarah berdirinya PT Pasoka Sumber Karya. PT Pasoka Sumber Karya merupakan perusahaan patungan antara Koperasi Keluarga Besar PT Semen Padang dengan Yayasan Igasar PT Semen Padang yang didirikan pada tanggal 7 Mei tahun 1996 dengan komposisi kepemilikan saham Koperasi Keluarga Besar PT Semen Padang sebesar 55% dan Yayasan Igasar Semen Padang sebesar 45%. Perusahaan ini termasuk perusahaan dagang dan jasa. Selanjutnya, jenis usaha. PT Pasoka memiliki beberapa jenis usaha yang dikelola, seperti jasa tenaga kerja, distributor bahan bangunan, perdagangan umum, jasa transportasi, dan jasa konstruksi. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. PKL dilaksanakan pada semester 8 dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, yang dimulai dari tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 11 Mei 2021. Dalam pelaksanaannya, saya ditempatkan pada bagian unit akuntansi dengan tugas melaksanakan pekerjaan akuntansi sesuai dengan standar mutu PT Pasoka Sumber Karya di bawah bimbingan senior akuntan dan dalam pengawasan kepala bagian akuntansi. Berikut adalah uraian kegiatan yang saya lakukan selama kegiatan PKL. Yang pertama, melakukan rekonsiliasi utang bank. Pada kegiatan ini, saya mencocokkan saldo utang bank BRI di buku besar dengan rekening koran utang bank. Yang kedua, merekap uang jalan karyawan tahun 2020. Saya melakukan rekap nilai uang jalan karyawan yang diberikan dari bulan Januari hingga Desember 2020 dalam bentuk Excel. Kemudian, menggabungkan nilai yang diberikan ke dalam sheet baru dan merekap masing-masing nama karyawan yang tertera di dalam data yang diberikan dan menjumlahkan upah masing-masing karyawan. Yang ketiga, melakukan cross-check uang muka PPh 23. Saya melakukan cross-check terhadap uang muka PPh 23 dengan cara membandingkan data pada file Excel dari sistem BOA yang diberikan dengan bukti potong yang ada. Jika terdapat nomor bukti potong yang tidak ditemukan, maka saya mencatat pada sheet baru dan dilakukan diskusi apakah terdapat perbedaan pada saat penginputan. Yang keempat, melakukan cross-check pendapatan yang masih harus diterima.
Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan akrual berdasarkan berita acara dari unit usaha. Saya melakukan cross-check terhadap pendapatan yang masih harus diterima dengan invoice yang dibuat oleh bagian perbendaharaan. Jika terdapat selisih, maka dilakukan jurnal koreksi. Selanjutnya yang kelima, mereka perbandingan nilai potongan gaji karyawan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan per departemen. Saya menggabungkan perbandingan nilai potongan gaji dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan per departemen setiap bulannya menjadi 1 tahun pada tahun 2020. Beban BPJS yang dicatat secara bulanan merupakan iuran yang berasal dari tanggungan perusahaan dan potongan gaji karyawan. Seharusnya, beban BPJS yang dicatat di laporan keuangan merupakan iuran yang berasal dari tanggungan perusahaan saja. Selanjutnya, yang keenam, mengarsip dan merekap bukti potong pajak. Saya diberikan bukti potong PPh 23 dalam bentuk lembaran kertas. Kemudian, saya mengurutkan bukti potong sesuai dengan urutan nomor bukti potong. Setelah itu, saya memasukkan bukti potong PPh 23 ke dalam Gobi. Setelah diurutkan sesuai nomor, tanggal, dan bulan, saya kemudian merekap nomor dan data yang dibutuhkan ke dalam Excel. Kemudian, pada akhir tahun, jumlah pada bukti potong akan dikredit pajakkan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menginput produk barang ke sistem. Pada PT Pasoka Sumberkarya menggunakan sistem BOA Financial Accounting Software. Penginputan produk barang dilakukan setiap terjadinya penambahan produk barang atau penambahan distributor perusahaan. Penginputan produk barang pada sistem BOA berguna pada saat perusahaan melakukan PO pembelian stok barang untuk gudang. Selanjutnya yang kedelapan, mengarsip dokumen voucher penerimaan dan pengeluaran, Bank Mandiri, Bank Nagari, dan kas kecil. Saya menyusun dokumen voucher yang diberikan dan mengurutkan sesuai tanggal dan nomor, kemudian memasukkan ke dalam Gobi khusus faktur, dan disimpan ke dalam lemari arsip. Yang kesembilan, menginput jurnal penyesuaian uang muka ke sistem BOA. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran suatu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akunnya, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sesungguhnya. Seperti contoh, pakaian dinas karyawan dibuat oleh vendor atau tukang jahit. Biaya pembuatan pakaian dinas tersebut dicatat pada anggaran dengan dibagi per bulannya. Karena jika biaya pembuatan pakaian dinas langsung dicatat sekaligus di bulan yang sama, maka akan menyebabkan terjadinya minus pada laporan keuangan. Disinilah fungsi jurnal penyesuaian, di mana saya menjurnal biaya pembuatan pakaian dinas karyawan dengan membagi total biaya, kemudian saya menjurnal biaya tersebut pada setiap awal bulan. Yang ke-10, melakukan cross-check utang biaya tahun 2020. Saya melakukan cross-check terhadap nilai utang biaya untuk unit jasa tenaga kerja PT Semen Padang, jasa tenaga kerja non-PT Semen Padang, dan unit transportasi, untuk memastikan kembali apakah sesuai nilai utang biaya tersebut dengan yang sudah terinput kepada sistem BOA, guna untuk membuat buku besar pembantu sebagai pencatat rincian utang biaya perusahaan. Saya menerima data pada file Excel, kemudian dibandingkan dengan nilai yang ada pada sistem BOA. Yang ke-11, menginput perbandingan RKAP dan realisasi dari laporan laba rugi per departemen. Saya menerima data nilai RKAP dan realisasi per departemen dalam bentuk file PDF yang diambil dari sistem BOA. Kemudian, saya memasukkan nilai yang dibutuhkan ke dalam file Excel. Selanjutnya yang ke-12, melakukan koreksi harga jual pada sistem BOA. Saya melakukan koreksi pada database sistem BOA dengan memberikan centang pada penetapan harga jual barang dan jasa. Tujuannya, jika harga diaktifkan centangnya, itu berarti harga barang tetap, maka memudahkan kasir unit usaha perdagangan dalam menentukan harga jual. Tetapi, jika centang tidak diaktifkan, itu berarti harga barang dapat berubah sewaktu-waktu.
Dan apabila ada pembaharuan harga pada barang, tidak perlu dilakukan perubahan pada sistem. Cukup kasir langsung yang mengubahnya. Yang ke-13, melakukan vouching kas penjualan di unit plaza bangunan Asoka. Berdasarkan pengertian vouching itu sendiri, kas penjualan dilakukan verifikasi dan konfirmasi entry yang dicatat dalam pembukuan dengan memeriksa voucher atau bukti dokumenter seperti debit dan kredit catatan, faktur, kwitansi, laporan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menginput penjualan ke sistem BOA. Pada saat terjadi transaksi penjualan dan dikeluarkan invoice oleh bagian perbendaharaan, maka bagian akuntansi melakukan penginputan penjualan barang maupun jasa terkait transaksi yang terjadi. Transaksi penjualan tersebut diinput ke daftar penjualan pada sistem BOA. Khusus transaksi penjualan jasa transportasi, penginputan dilakukan secara otomatis berdasarkan daftar sales order yang sudah dibuat sebelumnya. Yang terakhir yaitu pembelajaran yang diperoleh atau lesson learned. Yang pertama, hal positif selama perkuliahan yang relevan terhadap kegiatan PKL. Yang pertama, disiplin dalam waktu. Yang kedua, fokus pada saat diberikan arahan terkait tugas yang diberikan. Yang ketiga, 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, manfaat PKL terhadap pengembangan soft skills dan evaluasi kekurangan soft skill. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi menjadi lebih baik. Yang kedua, berpikir kritis dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, dapat bekerja dengan baik dalam tim. Yang keempat, etos kerja atau dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif waktu serta hasil yang lebih berkualitas. Selanjutnya, yaitu manfaat PKL terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan evaluasi kekurangan kemampuan kognitif. Kegiatan PKL sangat membantu saya dalam pengasosiasian antara teori yang telah diperoleh melalui proses pembelajaran di kelas dengan praktek langsung di dunia kerja. Sehingga teori yang telah saya peroleh menjadi lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Identifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman selama PKL. Setiap orang memiliki kunci sukses menurutnya masing-masing. Menurut saya, ada 5 hal yang dapat menjadi kunci sukses, yaitu memiliki tujuan. Setelah memiliki tujuan, kita harus memiliki rencana. Setelah memiliki rencana, kita harus melaksanakan rencana tersebut dengan tekun. Kemudian kita optimis akan berhasil menjadi orang sukses dan jangan lupa takwa. Dan yang terakhir, rencana perbaikan atau pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya berdasarkan pengalaman PKL. Saya selalu berusaha menambah ilmu dengan cara berbicara dan bercerita dengan orang baru setiap harinya, dan mengambil pengalaman hidup orang tersebut serta menerapkannya di kehidupan saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.